Anda kembali bersama kami pendengar Lintas ND Pagi program 1 Radio Republik Indonesia, dan kita masih punya satu topik wawancara yang akan kita bahas bersama pendengar, dan ini terkait dengan tantangan RRI di usia ke-76. Kita akan bersama dengan Haji Deden Malida Rajat Essos MSc, pendengar, pakar ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, yang saat ini sudah tersambung bersama kami melalui line telepon. 100,5 FM Pro 1 RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Deden. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat mengudara di RRI ND Pak Deden ya. Ini pertama kalinya ya? Untuk di ND pertama kalinya, kalau RRI pusat Pro 3 sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali, sudah sering. Baik, oke, nanti sering-sering juga di RRI ND begitu ya Pak Deden. Iya, Oke. insyaallah. Pak Deden, hari ini RRI memasuki usia ke-76. Tentunya ini sudah perjalanan panjang begitu ya, bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan tentunya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berperan penting begitu ya dalam menyiarkan informasi, berita, pendidikan, dan juga informasi-informasi hiburan yang berkualitas kepada masyarakat. Dan kita bicara tadi, kami bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa tantangan RRI ini salah satunya ke depan adalah di era digitalisasi ini ya, di mana media massa disikapi secara cerdas begitu ya, diharapkan untuk terus berinovasi, bertransformasi begitu ya, mengikuti perkembangan dunia digital seperti itu. Kalau dari catatan Anda sendiri Pak Deden ya, melihat perkembangan RRI dari tahun ke tahun, apa yang Anda lihat sejauh ini? Catatan apa nih yang bisa Anda berikan untuk RRI di usia 76 tahun ini Pak Deden? Oke, baik. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin berjaya di udara. Yang kedua, kita juga tahu bahwa sejarah RRI adalah sejarah proklamasi, sejarah perjuangan, Ya. di mana kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan lewat RRI. Ini catatan sejarah yang luar biasa, sehingga masyarakat dunia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu yang kedua. Yang ketiga, catatannya bahwa RRI menjadi media massa yang terdepan di saat awal-awal pendiriannya. Walaupun demikian, misalnya kemudian lahir televisi TVRI, kemudian TV-TV lainnya juga, kemudian lahir internet, dan kemudian ada digitalisasi. Oke. Nah, lalu kemudian RRI juga saya melihat, misalnya saya beberapa kali ke studio RRI, di sana ada yang live, misalnya langsung mengudara lewat digital gitu. Bahkan misalnya ketika saya studi di Turki dulu, studi jurnalistik, saya beberapa kali buka lewat internet, misalnya streaming radio dari Indonesia, salah satunya RRI misalnya, dan kita mendengarkan dengan jernih. Jadi catatan yang ketiga bahwa RRI masih punya pendengarnya bahkan di seluruh dunia, karena banyak juga orang-orang Indonesia WNI yang lagi belajar, yang lagi bekerja di luar negeri, yang ingin mendapatkan informasi dengan suara yang khas dari Indonesia. Itu catatan saya, Mbak. Oke, ini lebih banyak apresiasi sebenarnya ya untuk RRI ini Pak Deden. Tadi saya menangkap apa yang Anda sampaikan, bahwa RRI ini terdepan begitu ya di awal-awal masa kelahirannya seperti itu. Sampai sekarang RRI masih terdepan tidak nih Pak Deden? Nah, karena sekarang era konvergensi media, nah ini harus kita harus lomba berlari ya, bukan lagi berjalan. Di awal-awal memang RRI terdepan, tetapi kemudian setelah ada TV, setelah ada internet, setelah ada media digital, nah ini harus semua media masuk ke gelanggang yang sama gitu. Nah ini yang harus diperebutkan oleh RRI di tengah-tengah masifnya, di tengah-tengah tanda petik tsunami informasi, di tengah-tengah banyaknya hoaks yang membanjiri. Nah, RRI harus mengambil peran yang lebih, karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bisa dipercaya oleh publik, bahwa semua beritanya pasti tidak mengandung hoaks gitu, pasti beritanya valid. Nah, ini harus terdepan, karena
untuk melawan banyaknya hoax yang ada di media online, ada di media sosial misalnya. Nah, kita harus juga menyiarkan informasi-informasi penting di tengah-tengah dunia digital kita, sehingga ruang digital kita sehat dengan informasi-informasi yang menginspirasi. Begitu, Mbak. Baik, jadi ini tantangannya memang di era digitalisasi begitu ya untuk RRI ke depannya ini supaya terus terdepan seperti itu ya Pak Deden ya. Betul. Pak Deden, ini kalau dari segi konten ya, Anda sebagai jurnalis juga, sebagai pakar komunikasi juga, ini bagaimana Anda melihat konten-konten siaran RRI begitu ya, walaupun selama ini lebih sering mengudaranya di Pro 3 Radio Republik Indonesia begitu ya, dari segi edukasinya, hiburannya, informasi lainnya seperti apa nih? Apakah masih ada catatan perbaikan atau seperti apa nih dari pandangan Anda nih Pak Deden? Iya, RRI ini sekedar masukan kalau boleh diterima. Misalnya kita melihat orang yang banyak di ruang digital itu adalah kaum milenial, sehingga pendekatannya memang bukan pendekatan tanda petik kolonial yang pendekatan jadul gitu ya, tetapi harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melihat banyak perubahan, sehingga konsep-konsep pemberitaan, konsep-konsep tulisan, misalnya konsep-konsep acara pun juga harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Misalnya anak-anak sekarang itu atau kaum milenial itu sukanya yang instan gitu, yang renyah gitu, yang tidak terlalu jelimet, yang susah dikunyah gitu tanda petik, mengkonsumsi informasi yang susah, lalu kemudian dia akan meninggalkan. Maka sebenarnya bukan hanya catatan RRI, catatan semua media, karena apapun bolehlah kita sudah memasuki ruang digital, tetapi kemudian yang menjadi raja itu bukan medianya, tetapi kontennya. Nah, konten is the king. Jadi konten dan atau isinya itulah yang menjadi penarik bagi halayak untuk menonton, untuk mendengar, untuk mengapresiasi. Karena sebaik apapun medianya, tetapi kontennya tidak baik, maka itu akan ditinggalkan orang. Nah, kita berlomba di konten sebenarnya. Nah, ini yang harus digalakan lagi. Kita even the best can be improved. Walaupun sudah baik masih bisa ditingkatkan, begitu kira-kira. Konten-konten yang harus kita sajikan kepada halayak publik, dan semoga RRI semakin terdepan begitu. Oke, semoga RRI semakin terdepan dengan ini tantangannya tidak hanya kita mengikuti untuk packagingnya juga tadi harus mengikuti perkembangan digital, tapi ini konten ya, content is the king begitu ya. Ini poinnya ya dari Pak Deden begitu ya. Pak Deden mungkin bisa disampaikan juga ini harapannya untuk RRI di seluruh Indonesia ini bagaimana dalam menyajikan informasinya. Harapan begitu ya di usia ke-76 tahun RRI ini. Silakan Pak Deden. Ya, di usia ke-76 tahun ini RRI diharapkan memberikan informasi yang jernih, yang jelas, yang menginspirasi untuk berbuat menginspirasi halayak untuk berbuat kebaikan, karena kita sudah terlalu capek dengan banyaknya hoax gitu. Maka kita lawan hoax bukan dengan hoax, tapi dengan berita-berita yang bagus, berita-berita yang menginspirasi, berita-berita yang hal-hal yang menyejukkan seperti itu ya, yang dianggap yang dianggap nggak bagus, tetapi ternyata itu dapat walaupun kecil gitu dari daerah terpencil, lalu kemudian itu adalah ada kearifan lokal yang bagus. Nah, itu bisa juga dijadikan konten sehingga orang terinspirasi dari berita-berita tersebut. Itu sih harapannya, Mbak. Baik, Pak Deden, terima kasih banyak ya sudah bersama dengan RRI ND. Ini menjadi catatan kami begitu ya untuk berbenah lebih baik lagi di usia 76 tahun ini ke depannya ya, mudah-mudahan seperti yang Pak Deden harapkan, dan ini menjadi harapan seluruh angkasawan-angkasawati juga ya. RRI selalu terdepan dengan menyajikan informasi-informasi berkualitas, menyejukkan seperti tanpa adanya informasi hoax. Pak Deden, terima kasih, hati-hati di jalan ya untuk aktivitasnya, semoga lancar semuanya Pak Deden. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Selamat pagi, Waalaikumsalam, terima kasih. Baru saja bersama kita pendengar Haji Deden Mali Darajat SOS MSc, pakar ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa catatan begitu ya. Ini masih sama seperti harapan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi juga, bahwa tantangan RRI sebagai lembaga penyiaran publik ke depannya ini bagaimana kita bersaing secara ketat di era digitalisasi agar RRI ini selalu terdepan ya. Sebagaimana disampaikan Pak Deden tadi, RRI ini adalah media terdepan pada awal-awal kelahirannya pendengar, dan supaya tetap eksis, tetap menjadi yang terdepan, tetap menjadi pilot seperti yang dikatakan Pak Philip Gobang di awal juga, bahwa bagaimana kita bisa berinovasi, bertransformasi di era digital ini. Dan yang terpenting adalah mengutamakan konten siaran. Content is the king. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, yang mau menyampaikan apresiasi, ucapan, silakan bergabung bersama kami juga. Kita sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Lintas Anda Pagi, pendengar. Kami tunggu gabung-gabung Anda ya. Bagaimana harapan Anda juga kepada Radio Republik Indonesia, khususnya Radio Republik Indonesia Stasiun ND pendengar, Programa 1, Programa 2, silakan bergabung di WhatsApp Pro 1 0821 3878 8786, atau Anda juga bisa langsung telepon ke nomor 0821 4451 1957.